biasanya mengumandangkan azan juga tuh jam 9. Itu yang kurang elok. Sebab yang namanya azan itu memberitahu datang waktu sholat. Ya, kalau jam 9 dia berkumandang azan kan orang lain kan, waduh, ini kan udah lewat. Ya. Biasanya di pondok-pondok juga azan lagi, azan juga, padahal yang lain sudah azan. Nah ini kadang-kadang ada sifat kekeliruan hukum. Tapi kalau qomat, ya qomat mah setiap mau mendirikan sholat silakan qomat. Kalau azan mah untuk menandakan, memberitahu waktu sholat sudah tiba. Jamaah sekalian, malam ini kajian kita fikih berdasarkan hadis, kitabnya Bulughul Maram. Insyaallah kita masih meneruskan kajian tentang sutrul musalla babul hasi ala khusyu'i fi shalah, tentang kekhusyuan dalam salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mustafa wa Habibil Muqtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan nabiyatan ila wahi muhaddis hadzal kitab wa ila arwahi ahli kubur jama'at alim musyahid ghafarallahu dhunubahum syai'in billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal 'isya'a fa abda'u bihi qabla an tusallul maghribah. Muttafaqun alaih. Wa an Anas, dan dari Sayyidina Anas. Di sini Anas bin Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho padanya. Amin. Qala, berkata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza quddimal 'isya'a aw 'asya'a, apabila sudah terlanjur makan malam tersedia, fa'abda'u bihi, maka segeralah kalian makan terlebih dahulu, qabla an tusallul maghribah, sebelum sholat isya, setelah sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga Allah meridhoi keduanya. Amin. Sambil. Pokoknya kalau nggak beres ngajinya. Ayo, ambil. Pas ini babnya nih, bab tentang gegares ini. Sambil aja silahkan, emang udah resiko Ustadz di mana-mana, Ustadz ngaji ceramah jemaah gegares biasa. Soalnya jangan dipikirin Ustadz mah, karena Ustadz mah udah ada yang mikirin. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho padanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qutimal 'asya, apabila sudah terlanjur makan malam tersedia,
Makan malam tuh ta'asyak. Kalau pagi futur, makan siang taghadda. Nah, kita urut nih makan Rasul. Ya Rasul kalau makan pagi tidak makan nasi, tidak makan jenis biryani, kebuli, nasi mandi. Pak Salim tahu nasi mandi? Nasi yang dibawa ke kamar, nasi mandi. Nasi mandi biasa paling hanya roti-roti saja. Futur namanya juga sarapan. Tapi nanti kalau makan siang taghadda itu Rasul biasa mewah, makan pakai arq, pakai sayur. Biasanya Rasul makan sebelum zuhur, maka nanti dilenturkan makanan dengan qobliyah zuhur 4 rakaat dan zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat. Berapa tuh jadinya? Itu 10 coba. Rasulullah sholat tengah hari itu 10. Qobliyah zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Melenturkan makanan. Setelah zuhur nanti Rasul qailullah, tidur sejenak, tidur istirahat. Qailullah paling sekitar 30 menit ya. Jadi untuk melenturkan makanan tadi dengan sholat, kemudian qailullah untuk mengembalikan energi, jadi syaraf-syaraf normal lagi, kemudian motorik kita normal lagi, otot-otot normal lagi dengan tidur qailullah. Qailullah tidur sejenak sekitar nisfu sa'ah 30 menit. Setelah itu kerja lagi. Ikutin tuh. Dan saya yakin zaman Nur Syahid juga tidur siang. Tapi bukan qailullah kayak kathirah. Kalau Rasul 30 menit, zaman Nur Syahid 30 menit tapi kali 4. Bangunnya nanti ada asar. Apalagi kemarin Ramadan, hadisnya kan sahih, tidurnya orang berpuasa ibadah. Maka hadis itulah yang saya amalkan dengan Ustaz Mukhlis kemarin. Ya. Jadi kata Gus Baha itu mentakwilkan hadis tadi luar biasa. Kata beliau, daripada puasa dia tidak tidur, khawatir mulut tidak terjaga. Betul? Mata tidak terjaga, khawatir. Tapi dengan tidur itulah terjaga. Makanya supaya menjaga mata, menjaga telinga, maka itu hebatnya jawabannya yang tadi. Tidur terus. Habis subuh bangun doh, habis doh tidur lagi bangun asar. Ya, habis asar ngabuburit. Datang maghrib. Baik. Nah sekarang begitu bijaksananya Rasulullah. Kenapa? Karena waktu Isya itu panjang. Bahkan dulu kan kita bahas Rasul itu ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Terkadang sholat Isya itu didahulukan tepat waktu, terkadang diakhirkan sepertiga malam. Jadi fleksibel sholat Isya. Maka jangan suudzon dengan pesantren-pesantren gitu ya. Kenapa malam Jumat biasanya sholat Isyanya jam 9? Ternyata dari maghrib sampai jam 9 baca berjanji. Biasa malam Jumat baca maulid, Masya Allah. Isyanya jam 9 biasa. Ternyata ada hadisnya sahih. Tuh. Nanti kalau zaman Nur Syahid pas mau berangkat Isya datang tamu. Tamu dulu, ikramu duyub, muliakan dulu dah. Beda waktu Isya. Muliakan tamu dulu. Tamunya kan jauh dari Menes, kasih makan dulu. Kasih minum dulu. Ya, terus sampai kapan? Sampai jam 9 malam boleh. Silakan. Terus membicarakan sesuatu yang baik boleh. Tuh. Ya, membicarakan sesuatu yang baik ya tentang silaturahim, keluarga, pembagian harta atau yang lain. Asal jangan membicarakan calon wakil presiden. Ini kan yang sibuk kan calon presiden. Iya, cawapres. Sibuk. Wah,
tiap hari itu survei kalau Prabowo dipasangkan dengan Zabidi hasilnya 67%. Itu dia. Iya. Kalau Zabidi dengan Prabowo 5%. Beda kan? Jauh. Kira-kira gitu. Nah, Zabidi dengan Umi Pipik, mantan istrinya Uje, itu 90%. 80% kan. Amin. Aminnya kagak ikhlas banget. Kembali. Nah, jadi dulu kita setback ke belakang. Sholat Isya itu ahyanan itu terkadang. Jadi tidak tiap malam. Namanya ahyanan itu apa tadi artinya? Terkadang. Kata almarhum Haji Toha, bukan terkadang, dan kadang. Kata beliau, Allahumma fillah warhamhu amin. Nah, dan kadang kata beliau. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Anas bahwa Rasulullah itu bersabda, idza quddimal asya, apabila sudah terlanjur makan malam, sudah tersedia. Bahasanya terlanjur. Jangan ditelan mentah nanti hadis pulang dari sini. Mak, kalau mau sholat Isya sediain makanan. Biar nanti sholat Isyanya jam 9. Ya, jadi dari maghrib sampai jam 9 itu untuk rangkaian ibadah. Bukan dipakai nonton Indonesia lawan Thailand. Walaupun 5-2, kan tetap aja main bola. Tetap aja. Lebih banyak. Berapa tadi? Ya. Nah, jadi Asya. Fa'abda'u, maka mulai kalian makan aja dulu. Makan aja santai. Ini hadis kayaknya mesti praktek sama nulis. Jadi kapan kita malam Kamis taklimnya dimajukan habis maghrib, gitu kan. Tapi tadi sediakan bangsa, ya undang asam manis, rame, bangsa sate, gitu kan. Demi praktek hadis. Setuju kira-kira Bapak? Ya, kalau hadis kan cuma teori kan, mesti harus praktek. Ya kapan-kapan lah nanti kalau Ustaz Aus sudah cair bisnisnya. Ayo. Ya. Fa'abda'u bihi qabla an tusallul maghriba, maksudnya silahkan makan dulu sebelum sholat Isya, setelah sholat maghrib. Jadi ta'asya itu artinya makan malam, karena Isya itu waktunya panjang. Tidak benar juga misalnya begini, ada ibu-ibu, Ustadz boleh nggak saya sholat Isyanya malam sekalian tahajud? Nggak boleh, makruh. Walaupun memang masih sah sholat pertengahan malam Isya. Jadi ibu-ibu kan kadang-kadang begitu, dia bilang habis maghrib istirahat dulu, nanti tidur sekalian bangun malam sekalian sholat Isya. Tetap disebut dengan wailul lil musallin, celakalah orang yang melalaikan sholat. Gitu. Padahal misalkan di situ ada amaliyah. Nah, ini jawaban juga bagi ibu-ibu. Biasa kan di kita pengajian malam Jumat dari rumah ke rumah, betul? Berangkat kan habis maghrib ya, pulang jam 8:30, bawa besek kan ibu. Sholat dulu atau makan besek dulu kira-kira? Ya amalin hadis ini, makan besek dulu. Udah, tuh ada tuh. Jadi pas memang. Jadi ulama itu tindak tanduknya dengan ilmu. Jangan sampai kita suudzon dengan ulama. Oh, ya Islam nama pesantrennya kok sholat Isyanya jam 9 kalau malam Jumat tuh. Jadi ternyata ya ini maksudnya. Kan habis baca maulid berjanji itu biasanya obok gitu kan. Obok. Ya. Makanya pesantren kan kiainya banyak, partainya PKB. Ya. Tahu kan PKB, partai kokobok baik. Oh, tapi masuk YouTube habis itu ya. Apa itu ya? Oke, terus satu kita dapat hadis. Maksud di sini idza quddima, apabila tadi apa bahasanya terlanjur sudah tersedia makan malam.
malam makan dulu. Makanya kesimpulannya, pertanyaannya, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Iya, berarti sholatnya enggak khusyuk. Nah, kalau makan ingat sholat, baik, berarti ada sebuah nilai ibadah, Oke. Tapi bahasa hadis terdahulu apa tadi? Ahyanan yuqaddimuha, ahyanan yuakhiruha. Terkadang Rasul sholat isya tepat pada waktunya, terkadang diakhirkan waktu isya sampai apa tadi? Sepertiga malam, sekitar jam 9, setengah 10 malam. Boleh, tidak mengapa. Pak RT, wah sibuk nih, apa ada orang yang kepentingan minta tanda tangannya, waduh ini harus disegerakan, silakan aja sampai jam 9. Waduh, berapa tanda tangan, kali berapa sih yang kira-kira? Berapa kira-kira? Iya. Paham teh? Qabla an tusallul maghriba, muttafaqun alaih. Hadis ini didatang oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semoga Allah meridhoi kepada mereka. Amin. Nah, paham ya yang pertama ya? Jadi bukan hanya malam Jumat saja. Misalkan ya malam biasa, misalkan mau ada khatmul Quran di rumah, undang teman-teman atau simaan, silakan di rumah jamaah terus sampai jam 9 malam baru kita sholat isya berjamaah. Boleh. Yang kurang saya tidak setuju secara pribadi, biasanya mengumandangkan azan juga tuh jam 9, itu yang kurang elok. Sebab yang namanya azan itu memberitahu datang waktu sholat. Ya, kalau jam 9 dia berkumandang azan, kan orang lain kan, waduh, ini kan udah lewat. Ya. Biasanya di pondok-pondok juga azan lagi, azan juga, padahal yang lain sudah azan. Nah ini kadang-kadang ada sifat kekeliruan hukum. Tapi kalau qomat, ya qomat lah. Setiap mau mendirikan sholat silakan qomat. Kalau azan mah untuk menandakan, memberitahu waktu sholat sudah tiba. Azan. Baik. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi sholati fala yamsah al-hasan fa inna rahmata tuwajibuhu. Rawahul khamsah bi isnadin sahih wa zada Ahmadun wahidatan auda'. Wa fi sahihin an mu'aikibin nahruhu bi ghairi ta'lil. Perhatikan, kalau perlu silakan direkam. Ini penting. Kalau perlu silakan dicatat. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Dzar, semoga Allah ridho padanya. Abi Dzar, masya Allah, beliau asal kampungnya namanya Bani Qainunain, namanya subhanallah, itu apa namanya, Kinana, dari kampung Bani Kinana. Udah sepuh Abi Dzar, masuk Islam, datang ke Rasulullah. Kata Abi Dzar, ya Rasulullah, adakah amalan yang mudah, yang ringan tapi banyak pahalanya? Abi Dzar, malum kan udah sepuh. Jawaban Rasul apa? Julusu sa'atan fi majlisil ilmi ka'alfi ajri rakaat. Dalam satu sanad makanya khairun min alfi rakaat. Barang siapa yang duduk di majlis taklim saatan sebentar saja, pahalanya lebih baik menunaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu Abi Dzar tuh asbabul wurudnya. Ya, kan udah sepuh kan, nyari amalan yang mudah tapi banyak pahalanya, sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Itu dalam Sunan Tirmidzi ya hadisnya. Tirmidzi. Bidzar. Maka dari situlah, karena sungguh-sungguh ibadahnya, Abi Dzar ditambah namanya dengan Al-Ghifari, orang yang minta ampunan kepada Allah. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau meriwayatkan hadis.
Qala berkata Abi Dzarrin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fis sholati." Apabila kalian mengangkat kepala dari sujudnya, fala yamsahas, jangan diusap jidatmu. Tuh. Jidatmu karena ada percikan pasir. Hasa itu percikan pasir. Ya, percikan pasir. Nah, fa inna rahmata, karena sesungguhnya Allah menurunkan rahmat tuwajihu terhadap wajahmu, terhadap jidatmu. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Wazada Ahmadun, dan Imam Ahmad menambahkan wahidatan auda. Maksudnya boleh saja diusap satu kali, auda usapannya untuk menghilangkan atau mengusap percikan pasir. Wa fi sahihin an Mu'aqimin, dan dari sahih hadis yang diriwayatkan oleh Mu'aqimin nahru bi ghairi ta'lil. Maksudnya tadi di atas tadi hadis sudah taklil, tidak ada alasan untuk tidak menerima. Taklil sudah tidak alasan untuk menerima. Saya ulang matanya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar semoga Allah ridho padanya, qala berkata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi besar Muhammad, idza qama ahadukum fi sholati, apabila kalian hendak mengangkat kepalamu dari sujudmu, fala yamsahas, jangan diusap percikan pasirnya. Fa innar rahmata tuwajibu, karena rahmat Allah akan mengiringi daripada wajahmu, karena rahmat Allah akan turun terhadap sekitar wajahmu. Rawahul khamsah bi isnadin sahih. Wa zada Ahmadun wahidatan auda. Maksud kata Imam Ahmad, boleh saja diusap satu kali. Satu kali aja untuk menghilangkan yang keras-kerasnya. Gitu ya. Oke. Ini hadis tentang athari sujud. Dalam Al-Quran itu hanya disebut min athari sujud, daripada orang-orang yang bekas sujudnya. Ini hadis memperkuat dari athari sujud tadi. Artinya sujud ketika masjid zaman baheula kan belum ada yang namanya kapet, belum ada granit, belum ada marmer. Itu bawahnya itu pasir, Bapak, pasir. Jadi yang namanya masjid dulu itu hanya membuat apa? Pondasi tok, selesai. Maka sujudnya tadi di pasir. Maka karena sujudnya sering, maka pasirnya terkadang nempel di jidatnya. Usaplah satu kali itu supaya yang keras-keras tadi pasirnya hilang, jatuh. Tuh. Bukan jidatnya digini-gini ke pasir supaya asari sujud terlihat hitam, bukan. Jadi yang disebut dengan apa tadi? Fa inna rahmatatu wajihu, ini ditakwilkan oleh siapa yang jidatnya hitam itu yang di YouTube? Ya, siapa? Pak kan? Ya temannya Firanda sama temannya Basalamas itu ya. Ya. Saudara yang hitam. Iya. Pak. Aduh, Masya Allah. Coba buka sekarang. Iya. Si Abdullah Fahas apa namanya ya? Masya Allah. Dia bilang asari sujud itu harus jidatnya hitam, baru itu orang sujud. Waduh, bukan main. Makanya di sini ditembak, bukan main. Jadi yang namanya asari sujud ya ini takwil hadisnya. Memang terkadang pasir itu nempel ke jidat, maka silakan diusap, dibuang aja. Tapi tadi satu kali dibuangnya sebagai asar, sebagai bukti bahwa dia sujud. Oh, dia sujud. Maka terkadang jidatnya memang hitam. Belum pernah ada sepotong hadis Rasulullah jidatnya hitam, enggak ada. Rasulullah itu Muhammadun basyarun wa laisa kan basyari.
lagi kawin lagi. Kayak berani aja. Ya, orang-orang takut semua di sini. Takut sama yang tua. Jadi ini ya, Fawas tuh. Fawas yang di mana YouTube tuh, bukan main dia. Pokoknya yang tahlilan Maulid Nabi, neraka aja katanya. Masya Allah, habis sama dia Pak. Saya nungguin kapan matinya mau tahlilin tuh orang itu. Kembali tadi. Jadi fala yang sahil hasad. Jangan kalian usap al hasad. Percikan apa tadi? Pasir ya. Nah bisa jadi misalkan ada masjid karpetnya udah tipis, jorok, kemudian pengurusnya bisa jadi ada percikan pasir juga, betul nggak? Makanya kalau karpet tipis buru-buru ganti sama yang tebelan. Muncul pertanyaan, nanti karpet yang ini dikemanain? Coba jawab. Ada masjid baru nanti di UNES. Tenang aja, masjid baru. Ya. Jadi yang namanya athari sujud kita sudah terjawab dengan hadis. Bukan berarti ciri daripada orang yang sujud itu ada warna hitam. Waduh, itu mah kalau misalkan ada kehitam-hitaman mungkin ya karena rahmat aja dari Allah. Tidak ada faktor kesengajaan. Sebab memang beda ya, beda. Ahli ibadah itu beda Bapak. Biar kulitnya hitam gemelam, tapi kalau dia ahli ibadah terlihatnya bercahaya itu teh. Betul, Masya Allah. Lihat coba orang-orang Afrika kalau di Mekah, Masya Allah, kelihatannya bercahaya. Itu baru orang Afrika. Bagaimana orang? Aduh, Masya Allah. Itu dia. Beda antara sujud. Beda tuh ya. Tadi sujud tuh. Jadi, saya ikut pembahasan hadis ini dengan Habib Novel ya. Dia lebih luas lagi membahas ini. Masya Allah, hebat tuh. Ya. Baik, kita kembali tadi. Fa inna rahmata tuwajibu. Karena sesungguhnya rahmat itu apa? Kebaikan. Jadi semua tafsir makna rahmat itu artinya kebaikan. Kebaikan Allah yang tanpa batas. Kalau manusia itu kebaikan ada batasnya enggak? Ada. Dulu waktu zaman bos dia nyumbang gampang. Sekarang udah nggak jadi bos, nyumbang lagi enggak? Itu keterbatasan manusia. Tapi Allah rahmat itu tanpa batas. Jadi rahmat itu kebaikan, baik rahmat. Jadi makanya zaman Syahid kalau pengen punya menantu baik cari namanya Rahmat. Ada nggak di kampung namanya Rahmat? Cari dia. Ya. Rawahul khamsah bi isnadin sahih. 5 perawi ahli hadis mensahihkan hadis ini. Wa zada Ahmadun wahidatan aw hudan. Kata Imam Ahmad, boleh saja diusap 1 kali sebab akan mengganggu kekhusyuan memang. Kan terasa itu kulitnya kalau ada sesuatu benda, betul nggak? Terasa akan mengganggu kekhusyuan. Baik, wa fi sahih an mu'tibin nahuhu bi ghairi ta'lil. Dan hadis ini sahih menurut Muqim nahu seperti contoh hadis di atas bi ghairi ta'lil, tanpa lagi ada alasan untuk menolak hadis ini. Ali wa an Aisyah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang bebas. Silakan.